Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rio Aditya dari Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Fakultas Bahasa dan Budaya dari Program Studi Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan nomor pokok mahasiswa 22100 3862 2044. Dalam video ini disusun guna memenuhi tugas ujian akhir semester Gasal tahun 2022-2023 mata kuliah Sosiologi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Sony Junaidi, SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pendidikan sebagai kapital selama kurang lebih 15 menit ke depan. Oke. Baik, pada pembahasan kali ini, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu apa itu kapital atau pengertian kapitalnya. Selanjutnya disambung dengan apa itu pendidikan sebagai kapital. Mulai dari yang pertama ada pendidikan sebagai kapital manusia, pendidikan sebagai kapital sosial, pendidikan sebagai kapital budaya, dan yang terakhir pendidikan sebagai kapital simbolik. Semuanya nanti akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi baik, pembahasan kita yang pertama ada apa itu kapital. Di sini saya mengutip dari 3 ahli. Ahli yang pertama ada Berger tahun 1990. Ia menjelaskan secara etimologis kapital berasal dari kata kapital, yang akar katanya dari kata Latin caput berarti kepala. Adapun artinya dipahami pada abad ke-12 dan ke-13 adalah dana, persediaan barang, sejumlah uang dan bunga uang pinjaman. Ahli yang kedua, Lawang tahun 2004, ia menjelaskan kapital memang berarti modal, boleh dalam bentuk yang biasanya digunakan untuk belanja barang kapital fisik yang memungkinkan suatu investasi dapat berjalan. Adapun ahli yang ketiga, Karl Marx, ia mengutip, kapital merupakan suatu bentuk nilai surplus dan investasi yang diharapkan mengembaliannya, seperti pendapatan, keuntungan atau laba dalam arti luas. Oke, jika kapital diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, orang-orang sering menggunakan istilah modal dengkul. Artinya, tidak ada uang untuk dijadikan modal belanja dalam barang kapital fisik. Jadi, dapat kita simpulkan dari pengertian kapital menurut 3 ahli di samping. Pendidikan merupakan investasi yang paling penting dalam modal manusia untuk menjawab tantangan saat ini. Baik, pembahasan selanjutnya ada pendidikan sebagai kapital. Yang pertama kita akan bahas pendidikan sebagai kapital manusia. Runtutannya nanti akan saya bahas terlebih dahulu pengertian kapital manusia. Yang kedua, kita akan bahas perkembangan teori kapital manusia. Dan yang ketiga, kita bahas kenapa pendidikan sebagai kapital manusia. Oke. Baik, yang pertama pengertian kapital manusia. Di sini saya mengutip dari Robert M.Z. Lawang. Ia merumuskan kapital manusia sebagai kemampuan yang dimiliki seseorang melalui pendidikan, pelatihan, atau pengalaman dalam bentuk pengetahuan dan keterampilan yang perlu untuk melakukan kegiatan tertentu. Di sini bisa kita tarik kesimpulan. Jadi, menurut Lawang ini, jika seseorang ingin mempunyai kemampuan untuk melakukan kegiatan tertentu, ia bisa belajar melalui pendidikan, pelatihan, atau pengalaman. Kurang lebih seperti itu. Baik, selanjutnya yang kedua ada perkembangan teori kapital manusia. Jadi akar perkembangan teori kapital manusia dapat ditelusuri dalam pemikiran kotak dasar ilmu ekonomi, yaitu Adam Smith. Menurut Adam Smith, seperti yang dikatakan oleh Suryadi, kapital manusia terdiri dari atas kemampuan dan kecakapan yang diperoleh semua anggota masyarakat.
perolehan kemampuan yang dapat dilakukan melalui pendidikan, belajar sendiri, atau belajar sambil bekerja. Belajar sambil bekerja memerlukan biaya yang harus dikeluarkan oleh yang bersangkutan. Dari teori perkembangan kapital manusia, di samping bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya cara mengembangkan kapital manusia dapat dilakukan dengan cara memperoleh kemampuan melalui pendidikan. Yang ketiga ada kenapa pendidikan sebagai kapital manusia. Penjelasannya dari pengertian konsep dan teori kapital manusia yang berkembang, terlihat bahwa pengetahuan, keterampilan, dan atribut serupa lainnya yang diperoleh seseorang diperlukan untuk melakukan suatu kegiatan dalam kehidupannya dapat memperoleh melalui berbagai pendidikan, yaitu pendidikan formal seperti di sekolah, pendidikan non-formal seperti pelatihan di tempat kursus, maupun pendidikan informal, belajar life skill di surau. Semua pengetahuan itu, baik keterampilan maupun kemampuan dan atribut serupa lainnya, dapat dipandang sebagai kapital manusia. Jadi, singkatnya, kenapa pendidikan sebagai kapital manusia? Karena manusia membutuhkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk melakukan suatu kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya begitu. Oke, pembahasan selanjutnya ada pendidikan sebagai kapital sosial. Seperti sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian kapital sosial. Lalu setelah itu akan kita bahas kenapa pendidikan sebagai kapital sosial. Baik, kita lanjut. Baik, pengertian kapital sosial. Kapital sosial merupakan investasi sosial yang meliputi sumber daya sosial seperti jaringan, kepercayaan, nilai, dan norma, serta kekuatan yang menggerakkan dalam struktur hubungan sosial untuk mencapai tujuan individual atau kelompok secara efektif dan efisien. Jika kita mengambil pengertian dari ahli sosiolog yang bernama Jonathan Turner, ia berpendapat bahwa kapital sosial menunjuk pada kekuatan yang meningkatkan potensi untuk perkembangan ekonomi dalam suatu masyarakat dengan menciptakan dan mempertahankan hubungan sosial dan pola organisasi sosial. Jadi, dalam kapital sosial ini, nilai, norma, dan kepercayaan sangat penting untuk mencapai tujuan hubungan sosial. Maka dari itu, kapital memiliki manfaat untuk hubungan bersama atau sosial. Baik, yang kedua ada kenapa pendidikan sebagai kapital sosial. Penjelasannya, seseorang dapat memperoleh segala sumber daya sosial seperti jaringan, kepercayaan, nilai, dan norma. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, jadi karena nilai dan norma tersebut diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memperoleh kepercayaan dari jaringan atau relasi atau teman-teman. Kita buat contoh, misalnya seseorang memiliki jaringan atau relasi dari alumni sekolah. Oleh karena itu, hubungan dia menjadi bertambah kuat apabila dia mampu menciptakan suatu derajat kepercayaan di antara dia dan para alumni lainnya. Kurang lebihnya seperti itu. Baik, pembahasan selanjutnya ada pendidikan sebagai kapital budaya. Seperti sebelumnya, saya akan membahas terlebih dahulu pengertian kapital budaya, lalu disambung dengan kenapa sih pendidikan sebagai kapital budaya. Oke, lanjut. Yang pertama ada pengertian kapital budaya. Pengertiannya, kapital budaya merupakan kepemilikan kompetensi atau pengetahuan kultural yang menuntun selera bernilai budaya dan pola-pola konsumsi tertentu, bisa melalui sistem pendidikan. Pendidikan memberikan seorang modal pengetahuan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk membuat perbedaan dan penafsiran nilai,
entah itu nilai sopan santun, nilai malu, kerja keras, kepercayaan, dan kejujuran. Pendidikan membentuk kompetensi dan pengetahuan kultural seseorang. Jadi, di sini pendidikan turut andil dalam kapital budaya untuk menuntun dan membentuk seseorang agar mempunyai nilai sopan santun dan kejujuran. Selanjutnya, kenapa pendidikan sebagai kapital budaya? Dari pengertian tentang kapital budaya dan penjelasannya tampak jelas bahwa pendidikan memberikan seorang modal pengetahuan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk membuat pembedaan atau penaksiran nilai sopan santun, malu, kerja keras, kejujuran, kepercayaan, dan lainnya dibentuk dan diperkuat, dipertahankan melalui pendidikan formal. Hal itu tampak bagaimana nilai dan norma yang disosialisasikan oleh guru pada pendidikan dasar, terutama taman kanak-kanak dan sekolah dasar, mampu menjadi rujukan bersikap dan berperilaku peserta didik. Oke, pembahasan kita selanjutnya sekaligus pembahasan terakhir dalam materi kali ini ada pendidikan sebagai kapital simbolik. Seperti biasa, yang pertama ada pengertian kapital simbolik, dan yang kedua, kenapa pendidikan sebagai kapital simbolik. Baik, langsung saja kita bahas. Baik, selanjutnya pengertian kapital simbolik. Di sini saya mengutip dari Berdy tahun 1977. Penjelasannya menurut Berdy, kapital simbolik merupakan suatu bentuk kapital ekonomi fisikal yang telah mengalami transformasi dan karenanya telah tersamarkan, menghasilkan efeknya yang tepat sepanjang, menyembunyikan fakta-fakta bahwa ia tampil dalam bentuk-bentuk kapital material yang pada hakikatnya sumber efek-efeknya juga. Oke. Yang kedua, kenapa pendidikan sebagai kapital simbolik? Penjelasannya, kenapa pendidikan sebagai kapital simbolik? Karena memperoleh kemampuan mengatur simbol seseorang, baik menurut prestis, status, otoritas, maupun kehormatan sosial. Jadi, kesimpulannya, dari pengertian kapital simbolik menurut Berdy, bahwa kapital simbolik merupakan kapital yang terwujud dalam prestis atau kemampuan, status, otoritas, atau kekuasaan, dan kehormatan, dan gengsi sosial. Yang semua itu asalnya muncul dari keterampilan mengatur simbol sosial. Oke, selesai sudah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Jadi, kesimpulan dari pembahasan kali ini, jika pendidikan dikaitkan dengan semua kapital, jelas memiliki peranan penting sebagai agen sosialisasi terhadap semua kapital yang ada. Selain sebagai agen sosialisasi, pendidikan juga berperan sebagai agen hegemoni dalam kapital budaya dan kapital simbolik. Dengan begitu, pendidikan menjadi simpul dari pertemuan antara semua kapital yang ada. Selesai sudah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sekian presentasi dari saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam sejahtera, Horas.